penyebab kanker paru sehingga akhirnya orang itu meninggal. Itu secara akhlak bagaimana Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebenarnya bukan kanker paru secara akhlak bagaimana, bukan seperti itu. Sebenarnya yang tepat, kanker paru itu hubungannya dengan akhlak apa? Ya. Kan seperti itu. Betul ya? Pak Ustadz, betul. Nah, sebenarnya insya Allah yang selama ini saya amati dari wujud kanker, saya sering cerita kalau marah itu kepada pasangan itu grade-nya agak rendah, tapi kalau marah kepada orang tua grade-nya cukup tinggi. Nah, marah kepada orang tua ini bagi orang muslim kesulitan biasanya untuk memahami sebenarnya. Karena orang muslim itu kalau sudah marah udah dianggap hilang aja, kalau sudah selesai tidak marah itu sudah dianggap hilang. Itu kesalahan menurut saya. Kesalahan karena kita diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan memohon ampun ini memang harus tertuju kepada apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, itu harusnya di situ. Nah, kalau dari sisi artis tersebut yang kemudian meninggalnya paru, itu sudah sangat kejawab bahwa artis tersebut memang sejak dulu bermasalah dengan orang tuanya. Istilahnya omong kasar dan sebagainya yang disimpan, dan kalau itu di paru berarti ada marah yang disimpan yang masih ada. Dan kayaknya orang tersebut juga tidak tidak pernah mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan kayaknya juga tidak pernah minta maaf kepada orang tuanya, kan gitu ya, entah ibunya, entah siapa gitu ya. Sehingga itu menjadi catatan oleh malaikat atid yang insya Allah pasti disampaikan kepada Allah Ta'ala. Dan pada saat dia itu bermasalah dengan orang tuanya, sebenarnya waktu itulah dia itu masih diizinkan, diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala itu sebenarnya untuk meminta ampun kepada Allah Ta'ala dan meminta maaf kepada orang tuanya. Tapi bergulirnya waktu, ya namanya juga artis atau siapapun orangnya itu kan biasanya rata-rata sombong, merasa dia itu diperhatikan, merasa dirinya itu lebih, sehingga dengan Allah itu kurang dekat. Nah, dengan kurang dekat inilah tetap Allah tidak peduli mau dia artis. Betul. Allah tidak peduli mau dia itu pejabat, Allah tidak peduli bahwa dia itu ustadz umpamanya atau ulama, Allah tidak peduli sebenarnya. Kalau memang dia itu ada berurusan dengan orang tuanya dan menyimpan marah, insya Allah disitulah titiknya. Kematian itu akan dia song-song sebenarnya. Ada, kan gitu. Yang ini artis, yang ustadz ya ada. Dan itu nggak bisa. Mau kayak apa, didoain kayak apa, nggak bisa. Karena rata-rata saudara-saudara kita itu berdoa bagi saudara yang sakit itu, ya Allah, aku mohon kepadamu angkat sakitnya, sembuhkan penyakitnya. Itu bukan berdoa kepada Allah Ta'ala, tetapi menyuruh Allah. Kalau yang namanya berdoa pada Allah Ta'ala ya ada adabnya, ya. Istilahnya itu diawali dari membaca Fatihah boleh, kemudian diawali dengan ditambahkan dengan sholawat Nabi, kemudian memuji Allah, kemudian kalau itu sakit, ya yang kita sudah tahu namanya sakit itu yang harus didoakan itu agar dosa-dosanya diampuni. Dosa itulah yang menyebabkan sakit. Seperti itu. Saya sering menceritakan, karena banyak orang itu tidak mau belajar. Karena dia merasa dirinya lebih hebat, ya dia akan menanggung resiko, dan itu tidak di dunia aja dia tanggung resikonya, di akhirat. Karena yang namanya melawan orang tua itu sudah sangat dilarang oleh Allah Ta'ala.
Hampir mirip itu melawan perintah Allah, sebagian perintah Allah itu dilawan, makanya harus belajar. Nah, siapapun kalau yang namanya dengan orang tua, insya Allah kematian itu sudah sangat dekat. Siapa coba dilihat, siapapun orangnya, kalau dia meninggal urut aja, insya Allah dia bermasalah kok dengan orang tuanya, insya Allah. Karena di sini saya meneliti, bukan ngarang, saya meneliti satu persatu. Nah, disinilah sebenarnya kita harus waspada sebagai seorang Muslim, belajar taat pada Allah Ta'ala, mengetahui bahwa penyakit ini tetap harus kita perhatikan. Jangan penyakit ini urusannya dokter, loh, enggak. Penyakit ini urusannya kita, karena kita banyak melanggar salah dan dosa. Nah, sehingga disitulah Allah memberikan musibah wujudnya sakit. Makanya kalimatnya dalam Quran sudah jelas, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, musibah dari buah tangan itu nanti di breakdown kepada siapa dia bersalah. Kalau dia bersalah kepada saudaranya, insya Allah masih bisa disembuhkan kalau umurnya masih di bawah 50, insya Allah ya. Ini program dulu nih, jadi program teori. Kalau dia bersalah dengan pasangannya, insya Allah kalau dia umurnya di bawah 50, insya Allah masih bisa diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Kalau mamanya dia bersalah sama anak, nah kalau ini relatif kecil, karena kalau dia itu marah kepada anak itu ada faktor mendidik biasanya. Cuma persentasenya salahnya lebih kecil. Nah, yang berat ini adalah marah kepada orang tua. Artis itu dulu bermasalah sama orang tuanya, ya pasti mati. Sudah hafal saya. Maksudnya mati muda. Ya mau mati muda kayak mau mati. Kan setiap orang pasti mati. Ya pastilah ya. Intinya kalau ada persoalan dengan orang tua, insya Allah matilah. Lebih cepat matinya. Lebih cepat matinya. Insya Allah seperti itu. Kalau dengan pasangan masih bisa, kalau udah tahu gitu, kemudian kan biasanya curhat, pasanganku begini, nah nanti diajarkan. Kalau dengan orang tua, apalagi udah musuh-musuhan, udah tinggal ditunggu matinya kapan. Begitu. Jadi hati-hati dengan seperti itu. Jadi tidak boleh kita itu ngawur. Makanya kalau ibaratnya dalam Quran diceritakan, kalau kita itu disuruh untuk menghormati orang tua. Kalaupun orang tua itu menyuruh kita melakukan perbuatan syirik, kita disuruh menolak dengan baik, dengan kata-kata hikmah. Dengan hikmah. Nah, itu sebenarnya cara. Berarti kalau orang tua itu nggak cocok sama kita, ya kita nggak boleh marah. Intinya itu begitu. Allah itu memberikan pelajaran itu seperti itu. Jangan marah. Lah kan orang tua saya bodoh, lo malah bodohkan orang tuanya. Lah kan, iya benar, orang tuanya itu nggak sekolah tapi kan tetap orang tua kan gitu. Ustadz, kalau orang udah misalnya sakitnya seperti itu udah stadium 4 gitu istilah kedokterannya, kalau 4 itu tuh udah dikit lagi meninggal lah istilahnya karena udah berat. Kemudian dia menyadari kesalahannya dan berbuat atau melakukan sesuatu yang Allah ridhoi gitu, apakah itu akan menyembuhkan atau enggak, Ustaz? Tergantung, Allah itu masih melihat dia amanah, dia masih manfaat apa enggak, kan gitu ya. Kalau dia hanya hidupnya untuk dirinya sendiri, ya bisa aja tidak manfaat ini orang. Selesai, kan gitu. Hidup itu untuk dirinya sendiri gitu loh. Enggak dipertimbangkan karena keseriusannya dia bertobat, Ustaz? Enggak hanya itu, enggak hanya itu. Allah itu mempertimbangkan sangat banyak. Enggak cuma imannya aja, enggak cuma masalah syirik musyriknya, enggak cuma masalah ujub riak sombongnya, enggak cuma dosa-dosa yang lain, enggak, banyak sekali pertimbangannya. Dan itu di istilahnya kalau kita itu didiagramkan lah, mana yang puncak istilahnya diakumulasikan, kemudian ini harus seperti ini. Jika orang tuanya ini yang menyebabkan anaknya ini melawan, marah,
Kan seharusnya orang tua, bukan belain anak nih, seharusnya orang tua kan yang lebih pengalaman, lebih berumur, menyesuaikan nih istilahnya dunianya anak-anak. Atau itu salah, Ustadz? Orang tua ini muslim atau bukan muslim? Muslim lah. Muslim. Agamanya cukup bagus, nggak dilihat manusia. Bagus. Nah, kalau bagus harusnya dia harus bisa berpikir. Karena kalau dia agamanya cukup bagus, berarti dia sebagai orang tua, dia akan membawa anak-anaknya nanti di akhirat itu, kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala dan keinginan dia itu adalah masuk surga. Masuk surga. Harusnya kan seperti itu. Kalau orang tua yang dia selalu menjadikan anaknya itu berantem terus, ini orang tua yang tahu agama itu kelihatannya tahu agama tapi tahu ilmunya, tapi prakteknya bisa nol. Nah, inilah yang menjadikan bahwa dia amalnya itu besok merugi. Walaupun dia tahu agama, umpamanya selain tahu agama, dia sering ngisi ngaji nggak? Sering. Ini bahaya orang seperti ini. Terkadang orang tua tersebut merasa benar karena apa yang dia nasihatin ke anak itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Misalnya sholat, kamu kalau nggak sholat kayak ini, wah, yang membikin hati anak ini panas, kuping panas segala macam, malah jadi nggak terima nasihat itu, Ustadz. Apakah cara memberi nasihat dan contoh itu benar gitu, Ustadz? Sebenarnya gini, kalau ini menurut saya, sebenarnya kan orang tua dengan anak itu kan saling turunan genetik ya. Jadi kalau memang si orang tua tersebut itu anaknya ngeyel, panas, emosional, nah mana di antara ibu dan ayah ini mana yang cenderung emosional? Kalau mamanya yang cenderung emosionalnya ibunya, ibunya yang harus belajar bahwa dia itu menurunkan genetik ngeyel kepada anak-anaknya. Nah, di sini ini akhirnya harusnya belajar. Belajarnya bagaimana? Si orang tua atau si ibu mamanya, dia memberikan ilmu agama, tetapi dia sendiri belum bisa ngamalkan, itu dosa di hadapan Allah Ta'ala. Jelas dosanya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, disinilah yang harus kita ketahui bahwa dia hanya bisa menyuruh orang lain untuk berbuat baik, tapi belum tentu dia bisa mengerjakan. Kalau dia sholat, oke, dia sholat, tetapi yang lain bisa enggak. Nah, ini perbuatan ini dicatat oleh Allah Ta'ala melalui malaikat. Nah, harusnya orang tua seperti itu sejak anaknya kecil itu mulai evaluasi, kok anakku begini ya. Itulah evaluasi, itulah muhasabah, sehingga tidak tidak menjadikan munculnya egoisme di orang tua. Nah, pada saat anak-anak sudah mulai dewasa, kita sebagai seorang muslim harus berpikir, ini keluarga kita itu mau kita arahkan kemana? Mau kita arahkan di dunia kaya? Mau kita arahkan anak kita itu jadi pejabat? Mau kita arahkan anak kita itu jadi apa? Mau jadi presiden? Atau jadi menteri? Atau jadi apa? Atau kita arahkan anak kita itu kumpul dengan kita itu nanti di surga? Itu kan pilihan sebenarnya. Banyak orang yang mengarahkan anaknya seperti itu, disekolahkan di luar negeri, bubar semuanya. Banyak yang seperti itu. Kalau orang itu sudah mulai paham bahwa anak dan istri kita itu akan kita bawa di surga ketemu, kasih pelajaran agama yang baik. Dicontohkan dari Rasulullah Muhammad SAW. Dicontohkan dari kita, orang tuanya memberikan contoh kepada anak-anak kita. Tidak bisa kita hanya menyuruh saja, tidak bisa. Anak itu akan melihat orang tuanya. Kalau kita hanya menyuruh, kemudian kalau salah nggak mau ngakuin salah, dan anak itu akan mememori sebenarnya orang tua. Ini orang tua itu kalau salah, nggak mau merasa salah, maunya benar aja, jengkel anaknya. Jadi secara nggak langsung penyebabnya orang tuanya juga. Nah, yaitu makanya ku anfusakum wa alikum naro, bubar dengan orang tua yang seperti itu. Dia tidak bisa menjaga dirinya dari api neraka, dan dia juga tidak bisa menjaga dirinya dan anak-anaknya dari api neraka. Nggak bisa. Berarti nanti orang tua dan anak ini kalau dalam proses
titik akhirnya yaitu matinya itu nggak berubah, ya selesai. Dia akan memasuki taraf-taraf sakit dulu atau bagaimana dulu, seperti itu. Jadi yang harus kita ketahui adalah kita hidup di dunia untuk kemana. Kalau memang kita itu hidup di dunia untuk akhirat, akhiratnya juga surga, di dunia inilah kita berjuang. Cari rizki karena Allah Ta'ala. Wong itu disuruh oleh Allah Ta'ala. Tetap, tapi cari rizki karena Allah. Jangan hanya bilang bahwa bekerja itu ibadah. Lu nanti dulu. Bekerja ibadah nanti dulu kalau dia bekerja tanpa bismillah. Dalam bekerja nyikut kanan, nyikut kiri, bukan miliknya diambil. Apakah itu ibadah? Enggak. Kalau dia bekerja, dia sholat, dia ini, dia merasa ibadah. Bagaimana kamu bekerja? Kalau pekerjaan kamu itu hanya cuma bangun gedung, kemudian keuntungan kamu ambil, kamu bagi, selesai, nggak ada ibadahnya di titik. Itulah yang harus difikirkan. Dan pada saat dia bekerja, umpamanya 20 tahun atau 25 tahun, kosong, nggak ada nilai ibadahnya sama sekali. Seperti itu, dan itu bahaya. Karena apa? Pada saat seorang itu meninggal, di titik itulah dia mulai memasuki tahap awal keabadian. Kalau dia lakukan di dunia itu adalah kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa, merasa hebat, merasa dirinya tidak pernah salah, selesai sudah. Siapapun orangnya melanggar syariat Islam, Allah tidak peduli. Dia akan masuk di neraka dahulu. Kalau memang dia melanggar benar-benar, dia syirik, dia musyrik, selesai. Dia selamanya di neraka. Nauzubillahi min zalik. Ya, kita harus belajar. Jadi intinya bagaimana kita itu jangan sampai kena kanker paru. Makanya jangan sering menyimpan marah, apalagi marah. Makanya Rasulullah bersabda jelas, jangan marah bagimu surga, la tadab walakal jannah. Itu harus kita perhatikan beneran. Kalau ada orang lain, wow marah kok jadi sakit, dalilmu mana? Kalau kamu ngomong tentang marah dan sakit, harus punya dalil sakit. Jangan asal ngomong, di mana ngomong itu akhirnya diikuti oleh jamaahnya, akhirnya jamaahnya ikut sedeng semuanya. Lah, selesai dia memberikan ilmu yang belok. Kalau memberikan ilmu yang belok, masuklah dia hadis yang tadi, bahwa yang masuk pertama kali orang muslim adalah ulama. Dia masuk duluan, jamaahnya ngikutin. Makanya harus hati-hati, tidak boleh kita itu asal ngomong. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam.